Cerita diawali ketika para pembersih sedang berada di area Dungeon. Di tengah malam yang gelap, pria ini memanggil seseorang yang bernama Aiden. Tampaknya si Aiden ini sedang makan di kedai mie dekat area Dungeon. Pria ini juga memperingatkan bahwa jika mereka terlambat, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Ternyata, ada dua kelompok pembersih lain yang juga bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang sama hari itu. Sambil menikmati semangkuk mie, Aiden tampak heran mengapa banyak orang berebut sebuah Dungeon kelas C. Pria itu duduk di samping Aiden dan mengeluhkan tentang kesenjangan ekonomi, di mana orang kaya semakin kaya sementara yang lain hanya bisa berebut sisa-sisa. Bahkan kegiatan mencari barang bekas pun kini menjadi kompetitif. Ia menyimpulkan bahwa inilah nasib mereka yang bukan player. Dari kejauhan, seseorang memperingatkan Aiden untuk bersiap karena para player akan segera muncul. Aiden diminta untuk segera membereskan barang-barangnya. Bapak-bapak berkumis tebal ini berkata, meskipun hanya Dungeon kelas C tingkat rendah, keberadaannya saja sudah membuatnya merinding. Ia bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya Dungeon kelas A, apalagi kelas S. Menurut informasi yang mereka terima, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Ternyata di dalam Dungeon yang akan mereka masuki hanya ditemukan beberapa monster. Mereka pun termasuk Aiden bersiap memasuki Dungeon. Tidak lama, beberapa player berhasil keluar dari Dungeon itu. Player pria itu juga tidak akan mengeluhkan hadiah yang akan mereka terima dari aliansi karena berhasil membereskan Dungeon itu dengan mudah. Seorang pembersih menyapa dan mengucapkan selamat kepada player wanita yang baru keluar itu. Di sisi lain, Aiden, yang sedang memperhatikan mereka menyatakan bahwa ia tidak ada hubungan apapun dengan para player itu. Kemudian dia menjelaskan bahwa mereka yang mengenakan seragam pembersih adalah orang-orang yang masuk setelah para player menyelesaikan misi penumpasan untuk mengumpulkan sisa-sisa di dalam. Mereka disebut pembersih atau lebih umum dikenal sebagai penjara. Meskipun tubuhnya tak cukup kuat untuk lulus ujian menjadi player, tetapi Aiden tetap berharap bisa menjadi seorang player. Setelah semuanya selesai memasuki Dungeon, terdapat seseorang yang menjadi pemimpin dari para penjara itu. Dia menugaskan mereka untuk cepat-cepat menyelesaikan pekerjaannya, karena dalam 4 jam Dungeon akan tertutup. Beberapa saat kemudian, seseorang menemukan sesuatu yang terlihat berharga. Itu sebuah pecahan perisai milik player. Orang yang sedang berdiri itu mengapresiasi temuannya. Luar biasa, kamu langsung menemukan sesuatu yang bagus, itu sangat berharga. Sepertinya orang tuamu sedang mengawasimu dari atas sana, ucapnya. Dan orang yang menemukan fragmen itu adalah Aiden, dan dialah sang MC kita. Aiden pun berkata ingin pergi sedikit lebih dalam lagi menyusuri Dungeon, berharap dia bisa menemukan lebih banyak lagi barang yang berharga. Sebuah awal yang bagus, ucapnya. Biasanya, area yang lebih dalam memiliki barang yang lebih berharga. Setelah 3,5 jam menggali, Aiden merasa frustasi karena tidak menemukan fragmen seperti yang ditemukan sebelumnya. Ia mempertanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi dan menyatakan situasi ini sangat buruk. Seseorang memberitahu Aiden bahwa waktu hampir habis dan menyuruhnya segera menuju titik pertemuan. Karena waktu hampir habis, sang MC harus mengambil apapun yang dia bisa sebelum waktu habis. Tidak lama, Aiden menemukan sebuah sumur dan yakin ada sesuatu yang baik di dalamnya. Aiden heran mengapa ada sumur di sana dan menduga itu adalah sumur tua yang mungkin berisi harta karun. Jika Aiden menemukan peralatan yang utuh, dia tidak perlu khawatir tentang biaya rumah sakit adiknya selama seminggu penuh. Rupanya, Aiden bekerja seperti ini karena untuk membiayai adiknya yang sakit. Dari lubang sumur tua itu, Aiden menemukan kerangka tangan yang memegang sebuah cincin yang bersinar terang. Lalu Aiden menuruni sumur tua itu menggunakan tali. Pikirnya kerangka tangan itu milik seorang player dan tampaknya barang tersebut tidak diketahui sudah jatuh ke sana. Aiden meminta maaf jika perlakuannya ini telah menyinggung sang arwah yang punya dan memintanya agar tidak tersinggung. Ia pun mengambil cincin emas dengan ukiran rumit itu. Terlihat cincin itu memancarkan cahaya terang. Aiden sangat gembira karena menemukan cincin yang merupakan peralatan langka, dan yakin akan menjadi kaya karena cincin tersebut. Ia menekankan bahwa cincin adalah barang langka dan akan bernilai tinggi. Dia berencana akan mengenakan cincin itu untuk sementara waktu dan menanyakan level peralatannya kepada pamannya nanti. Saat mengenakan cincin tersebut, secara tiba-tiba cincin itu bereaksi memancarkan cahaya terang. Hal itu membuatnya sangat terkejut. Ketika itu juga Aiden merasakan sakit yang disebabkan oleh cincin tersebut, sepertinya cincin itu akan menyatu dengan tubuhnya. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah cincinnya menyatu dengan tubuhnya, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa cincin itu bernama Boundless Ring, dan cincin itu akan terikat pada pemiliknya dan tidak dapat dilepas atau diberikan kepada orang lain. Dan sebentar lagi sebuah portal tak terbatas akan segera terbuka. Aiden terkejut,
Kini cincin tersebut mengeluarkan sebuah pusaran cahaya yang kian lama kian membesar. Dia pun segera meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di atas karena sebentar lagi dia akan terseret pusaran itu. Seorang dari atas mendengar teriakan Aiden dan bertanya-tanya kemana Aiden pergi karena ia baru saja berada di sana. Mereka beranggapan bahwa Aiden mungkin membeli item penambah waktu untuk mencari fragmen koleksi di tempat lain. Mereka menjelaskan juga bahwa Aiden adalah pemuda yang bekerja keras, tetapi sayang tubuhnya lemah dan tidak lulus ujian player. Mereka pun memutuskan untuk menunggu Aiden lebih lama lagi karena mereka masih punya waktu sampai Dungeon tertutup. Di sisi lain, Aiden terlihat panik dan berteriak, ia sedang berada di dalam portal, terseret ke tempat yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Setelah sadar dari kekacauan, Aiden menemukan dirinya terikat oleh orc bersama tawanan lainnya, dan mereka akan dibawa ke altar untuk menghadapi hukuman ilahi. Hukuman ilahi adalah hukuman berupa petir yang akan menyambar altar. Sang MC bertanya-tanya apakah tempat itu adalah tanah suci suku binatang buas, dan bagaimana ia bisa sampai di sana. Kini diperlihatkan sosok penguasa Raja Binatang sedang duduk di atas tahta yang megah. Di sana terlihat sesosok suku binatang buas yang akan mengeksekusi 3 penjahat yang telah menodai tanah suci mereka. Yang pertama akan dieksekusi adalah salah satu dari bangsa mereka sendiri yang telah menjual informasi tentang wilayah mereka kepada elf dan manusia. Atas perintah Raja, sosok orc yang terikat dilemparkan ke dalam wilayah hukuman ilahi, dan memerintahkan orc tersebut untuk berlutut. Salah satu dari orc itu menendang narapidana orc yang akan dieksekusi. Orc pendosa itu terjatuh, di altar suci suku tersebut, petir dari palu Raja Dewa akan membinasakan semua dosa si orc terikat itu. Petir menyambar-nyambar sekitaran area suci tersebut. Perlu diketahui, selama ribuan tahun, tidak ada satu sosok pun yang pernah lolos dari wilayah hukuman ilahi. Petir yang mengerikan itu kini akan menyambar si tahanan orc itu. Orc itu hanya bisa diam tersungkur tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya, tubuh dari si orc tahanan terkena serangan dari petir itu, mulutnya terbuka lebar, tubuhnya hancur dan perlahan kematian menjemputnya. Terlihat dari kejauhan, para suku orc itu bersorak-sorai meneriakkan hukuman ilahi berkali-kali. Giliran berikutnya yang akan menghadapi hukuman ilahi adalah manusia hina atau Aiden sang MC yang telah melanggar tanah suci mereka. Selama ribuan tahun, tidak ada manusia yang pernah menginjakkan kaki di tanah binatang suci mereka. Oleh sebab itu, perlakuan ini adalah merupakan suatu deklarasi perang terhadap manusia-manusia karena telah mengingkari janji mereka. Salah satu dari suku orc itu mengangkat tubuh Aiden, sambil berteriak kencang. Aiden menjelaskan bahwa dia tidak sengaja datang ke sana, dan saat ini dia tidak ingin mati di sana. Dia beralasan karena saudara perempuannya masih menunggu kepulangannya di rumah sakit. Namun, si orc itu malah memukul sang MC dengan sangat keras dan menyuruh Aiden untuk berhenti berbicara. Sambil menahan rasa sakit dari pukulannya, si MC berkata bahwa dia tidak boleh mati sekarang. Aiden memanggil nama adiknya, ia menekankan bahwa adiknya sedang menunggunya di sana. Dia tidak bisa mati sekarang, dia juga masih ingin menjadi seorang player. Suasana mulai mencekam dan penuh amarah, sekelompok bangsa orc mulai bersuara, mengecam manusia sebagai hama yang menjijikan. Mereka bersumpah untuk membasmi manusia, menginginkan kematian dan hukuman ilahi yang akan mengubah manusia menjadi abu. Aiden terjatuh dengan keras, tubuhnya terhempas ke lantai altar. Dengan tekad kuat, dia melompat dari tempat dia terjatuh, ia menyatakan bahwa dia tidak bisa mati di sini. Tidak lama, petir yang dahsyat menyambar namun meleset, di situ Aiden benar-benar terkejut. Semua yang ada di situ tampak terkejut. Ekspresi mereka menunjukkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan manusia yang berhasil menghindari hukuman ilahi. Kejadian itu pun berhasil membuat si gadis setengah binatang terkejut juga. Salah satu orc yang besar dan kuat menyatakan ketidakpercayanya. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Ia menegaskan bahwa tak seorang pun pernah lolos dari hukuman ilahi sebelumnya. Sementara sang penguasa area tersebut hanya bisa duduk terdiam di singgasananya. Ekspresinya serius dan tampak merenung. Dari kejauhan, disertai amarah Aiden bangkit dengan susah payah, menunjukkan perjuangan untuk bertahan hidup meskipun dalam kondisi terikat. Setelah bersusah payah menghindari petirnya, namun Aiden terkena juga, kilatan petirnya menyambar dengan sangat kuat. Tubuhnya terhuyung, badannya gosong, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Seorang orc menertawakan manusia itu, mengatakan bodoh siapa yang memberitahu bahwa hukuman ilahi hanya menyerang sekali? Kini tibalah giliran si gadis setengah binatang. Wajahnya tampak putus asa, pasrah akan nasibnya. Di belakangnya sekelompok orc meneriakkan hukuman ilahi berkali-kali. Tubuh sang MC melayang, terlihat percikan energi biru sekali-kali. Ia terhuyung, putus asa, namun kesadarannya masih ada, dia tidak bisa bila harus mati di sini.
Bersamaan dengan itu, cincin yang dipakai Aiden bersinar terang, memancarkan cahaya harapan di tengah keputusasaan. Sebuah pesan muncul di layar sistem, memberitahukan bahwa Aiden telah mengaktifkan sistem seleksi ilahi dari cincin tanpa batas. Tubuhnya terdistorsi oleh energi yang menyilaukan, menandakan sebuah proses pemulihan atau penyembuhan sedang berlangsung. Sistem terhubung. Tubuh sedang dibangun kembali. Pembentukan wujud sempurna dimulai. Perhatian sang penguasa tertuju kepada sang MC, ia tampak terkejut dengan apa yang dia saksikan. Sementara itu petir masih menyambar-nyambar tubuh sang MC. Si orc buruk rupa ini melihat ke arah Aiden dengan tatapan terkejut dan mulut terbuka lebar. Dia tak percaya kalau sang MC masih hidup. Keajaiban sedang terjadi, perlahan tubuh Aiden terangkat ke atas, serpihan-serpihan dari tubuhnya terlepas, menunjukkan kerusakan yang parah akibat sambaran petir tersebut. Notifikasi sistem memberitahukan bahwa progres pembuatan wujud terkuat sudah mencapai 15%. Mereka yang ada di sana termasuk sang gadis terkejut, melihat anomali yang terjadi saat ini. Petir itu masih terus menyambar-nyambar tubuh si MC, suara gemuruh mengguncang seisi tempat. Meskipun petir terus menyambar tubuhnya, namun Aiden mulai membuat pergerakan, kini dia sedikit demi sedikit mulai berjalan. Pembentukan wujud terkuat telah mencapai 40%. Sistem sedang melakukan pemindaian dan menginstal mata dewa. Aiden melangkah maju ke arah sumber panggilan misterius, bertanya-tanya apa yang memanggilnya. Dengan tubuh yang terhuyung-huyung, Aiden terus melangkah menuju altar tanpa memperdulikan kondisi tubuhnya. Dia terus saja melangkah ke atas altar, mendekati sebuah palu yang terbuat dari emas. Kini Aiden sudah sampai ke atas altar, serpihan-serpihan dari tubuhnya terkelupas berterbangan, tubuh sang MC terlihat sudah mulai membaik, otot-ototnya sudah mulai terbentuk. Pembentukan wujud terkuat telah mencapai 60%. Sistem sedang menginstal ransel rasa ilahi dan replika mutlak. Melihat suatu keajaiban yang terjadi kepada tubuh Aiden, para bangsa orc itu hanya bisa terdiam melihat fenomena itu. Suara petir menggema berkali-kali, Aiden bergerak maju, sementara serpihan-serpihan tubuhnya terlepas. Kini, pembentukan wujud terkuat telah mencapai 80%, hampir mendekati sempurna. Si orc buruk rupa itu terpaku. Selama puluhan ribu tahun, ia telah menyaksikan sejarah berlalu, menyaksikan kerajaan-kerajaan runtuh dan bangkit kembali. Namun, kejadian di hadapannya ini melampaui segala pemahamannya. Palu Raja Dewa, senjata legendaris yang kekuatannya hanya bisa dibayangkan. Sebuah artefak yang selama ini hanya menjadi legenda. Hanya Raja Dewa, penguasa dari zaman purba, yang pernah memegangnya. Tidak ada yang pernah mendekati, apalagi mencoba untuk merebutnya. Begitupun dengan penguasa yang sekarang, dengan wajah yang bersinar, sang penguasa binatang tampaknya begitu senang melihat fenomena Aiden itu. Aiden memegang palu yang besar itu dan akan mengangkatnya. Aiden pun mempertanyakan apakah palu ini yang sudah memanggilnya. Dengan kekuatan yang baru dimiliki sang MC, palu yang besar itu pun sedikit terangkat. Di sana Aiden bertanya lagi kenapa palu ini memanggilnya. Bersamaan dengan itu notifikasi sistem muncul, pembentukan wujud terkuat telah selesai 100%. Atribut khusus anak yang ditakdirkan telah terpasang. Ledakan energi petir dahsyat melanda, kekuatan yang sangat besar mengguncang segalanya. Dengan teriakan penuh tenaga, Aiden berhasil mengangkat palu yang sangat besar itu, matanya bercahaya, tubuhnya dipenuhi kilatan petir. Ekspresi wajah dari sekumpulan orc berotot besar itu menunjukkan keterkejutan dan sedikit ketakutan. Palu Raja Dewa itu perlahan menyusut, menanggapi panggilan yang ditujukan kepadanya. Kilatan petir menyambar-nyambar di sekelilingnya. Palu itu kian mengecil, mengikuti ukuran yang bisa digenggam manusia, memancarkan energi petir yang menyambar-nyambar. Kilatan petir tersebut tampak sangat kuat dan destruktif. Kini palu itu berhasil Aiden genggam dengan erat, lalu akan menjadikan palu itu miliknya untuk digunakan. Dengan ayunan kuat, Aiden mengayunkan palu besar itu, melepaskan ledakan energi yang dahsyat. Lalu muncul notifikasi, menjelaskan bahwa sang MC telah mendapatkan palu Raja Dewa. Hadiah, pengalaman level 3. Kekuatan palu saat ini, 0%, kekuatan tidak mencukupi untuk melepaskan potensi penuh. Efek khusus senjata, tidak diketahui. Sang MC harus menjadi lebih kuat untuk membuka potensi penuh palu Raja Dewa. Gadis muda setengah kucing ini menunjukkan ekspresi terkejut, tidak percaya bahwa ada manusia yang benar-benar bisa mengangkat palu Raja Dewa. Orc berambut putih dengan tindik hidung tampak marah dan tidak percaya. Ia berkata, manusia kotor itu baru saja mengambil palu Raja Dewa milik mereka. Dan bagaimana bisa manusia kotor itu menyentuh palu suci milik suku binatang?
Bahkan Raja Binatang mereka yang perkasa pun tidak mampu mengangkat palu Raja Dewa. Lalu bagaimana mungkin seorang manusia mengangkatnya? Ia melanjutkan, menurut ramalan suku binatang yang sudah turun-temurun, bila mana ada orang yang mengangkat palu suci, maka akan ditakdirkan menjadi pemimpin masa depan suku mereka. Pasti ada sesuatu yang salah, tambahnya. Aiden tampak terkejut saat melihat informasi pribadinya yang ditampilkan sistem. Informasi tersebut menampilkan nama, level, kelas, kekuatan tempur, dan senjata saat ini. Aiden menatap layar sistem itu. Nampak di sistem kalau Aiden sudah mendapat hadiah poin pengalaman sehingga kini ia sudah mencapai level 3. Ketika Aiden sedang merenung tentang sistem seleksi ilahi, di belakangnya, sosok bayangan gelap yang besar dan mengancam muncul. Sosok itu mendarat di belakang Aiden. Itu adalah si orc buruk rupa. Efek kedatangannya menimbulkan hembusan angin yang kuat. Namun sang MC tak bergeming, dia menggenggam erat palu Raja Dewa yang sekarang memancarkan cahaya keemasan. Baru diketahui bahwa sosok orc buruk rupa ini adalah Jenderal Fang. Para orc bersujud di hadapan Jenderal Fang, pahlawan dari suku Fang. Mereka memohon Jenderal Fang untuk merebut kembali palu Dewa Raja yang dicuri oleh manusia rendahan. Kehormatan dan kebanggaan suku mereka dipertaruhkan. Jenderal Fang tidak mengetahui bagaimana Aiden sang MC mampu menipu hukuman ilahi dan mampu mengangkat palu Dewa Raja. Meskipun demikian, ia memperingatkan Aiden untuk mengembalikan palu suci tersebut lalu menerima hukuman ilahi. Ketika Aiden berhadapan-hadapan dengan Jenderal Fang, notifikasi sistem seketika muncul memberitahukan bahwa keterampilan pasif, mata ilahi, aktif. Penggunaan, saat fokus pada objek, dan informasi detailnya akan ditampilkan dalam bentuk data. Kemampuan ini juga tidak ada waktu jeda. Melihat notifikasi tersebut, Aiden tampak tersenyum. Diketahui sosok orc ini bernama Leonard. Gelar, Jenderal Fang. Level, 84. Kelas, Pejuang Binatang Suku, Pedang Besar. Senjata, Pedang Besar Penebas Kuda, Grade A. Aiden bertanya-tanya apakah ini juga bagian dari fitur sistem? Dia bisa melihat informasi detail tentang lawannya. Di sana Jenderal Fang mengisyaratkan kepada bawahannya untuk diam. Dia juga beranggapan bahwa Aiden yang menurutnya manusia menjijikan ingin menantangnya. Dia julurkan pedang besarnya ke arah wajah Aiden dan akan memberinya kematian yang cepat. Aiden menjulurkan tangannya menghentikan tindakan Jenderal Fang dan memberitahunya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Di sana Aiden tampak ketakutan setelah melihat informasi sistem jika yang mengajaknya bertarung memiliki kekuatan level 84. Bahkan Aiden pun belum menjadi seorang player. Dia berpikir pasti akan mati jika melawan Jenderal Fang. Namun Jenderal Fang tak menghiraukan perkataan Aiden. Saat itu juga Jenderal Fang bersiap menebas Aiden dengan pedang besarnya. Si gadis ini berpikir jika Aiden pasti akan kalah, karena Jenderal Fang adalah salah satu pejuang terkuat di seluruh suku binatang. Dia adalah salah satu dari 5 Jenderal Agung di bawah Raja Binatang. Hanya dengan satu serangan, dia akan membelah Aiden menjadi 2. Dari kejauhan terlihat efek dari serangan Jenderal Fang. Ledakan dahsyat mengguncang altar saat serangan itu dilepaskan. Dentuman logam menggema saat pedang besar menghantam palu Raja Dewa, menciptakan percikan api dan gelombang kejut yang mengguncang altar. Namun alih-alih terbelah, Aiden mampu menahan serangan dengan kekuatan luar biasa. Aiden berhasil memblokir serangannya. Tangannya gemetar, ternyata palu Raja Dewa itu memiliki kekuatan yang mengerikan. Jenderal Fang terkejut, karena Aiden baru saja memblokir tebasan pedangnya. Dia berpikir itu pasti karena kekuatan palu ilahi. Tapi bagaimana tubuhnya mampu menahan gelombang kejut dari serangan itu? Jenderal Fang keheranan. Sambil mengepalkan tangannya, Jenderal Fang berkata seharusnya Aiden bersyukur atas kekuatan palu ilahi milik suku mereka. Dan di serangan berikutnya dia pasti akan langsung memenggal kepalanya sang MC. Namun Aiden di sini terus saja berkata bahwa semua ini adalah kesalahpahaman. Aiden menjelaskan bahwa dirinya bukan berasal dari dunianya mereka. Amarah dari Jenderal Fang pun seketika meledak ketika mendengar penjelasan dari Aiden dan bersiap melakukan serangan yang kedua. Jenderal Fang mencengkram kuat tubuh sang MC, lalu dilemparkan ke udara. Menurutnya, jika Jenderal Fang bisa melemparkan Aiden ke udara, maka dia bisa menghabisi sang MC dengan tebasan guncang bumi. Ketika Aiden melayang di udara, saat itu juga muncul notifikasi sistem yang menjelaskan bahwa keterampilan replika absolut aktif. Penggunaannya, gunakan tanganmu untuk merasakan sumber kekuatan di jantung lawan, seketika meniru salah satu keterampilan lawan setelah merasakan keterampilan mereka. Jeda waktu, tidak ada. Namun, Aiden hanya dapat menyimpan satu keterampilan yang ditiru pada satu waktu, dan meniru keterampilan baru akan menggantikan keterampilan yang tersimpan sebelumnya.
Aiden termenung membaca notifikasi sistem tersebut. Dia melakukan putaran di udara dan akan menggunakan tangannya untuk merasakan posisi jantung lawan. Itu berarti Aiden hanya perlu menikam dada lawannya. Dengan dua jari yang menusuk cepat dan presisi, sang MC menghantam titik vital di tubuh orc itu. Seketika suasana berubah drastis. Jenderal Fang yang tadinya dipenuhi amarah membara, kini ia berubah menjadi sosok yang sedang jatuh cinta. Wajah merah merona dan mata berbinar penuh pesona. Kelopak bunga bermekaran di sekelilingnya, memancarkan aura romansa yang tak masuk akal di tengah medan pertempuran. Di saat itu pula Aiden akan terjatuh. Di sekelilingnya, kartu-kartu skill beterbangan, menampilkan kemampuan luar biasa dengan waktu jeda berbeda-beda. Aiden merasa tak percaya ia bisa memilih kartu kemampuan apapun yang dia inginkan. Jenderal Fang merasa terhina atas apa yang Aiden lakukan. Jenderal Fang memanggil Aiden dengan sebutan manusia musuh menjijikan dan bersiap menebaskan pedang besarnya ke arah Aiden yang sedang terjatuh. Di sana Aiden memilih keterampilan guncangan bumi karena menurutnya kemampuan itu terlihat bagus. Palu Raja Dewa bahkan dapat meningkatkan keterampilan ini. Di sana muncul notifikasi bahwa Aiden telah mereplikasi keterampilan guncangan bumi dengan sempurna, dan berkata dengan keras menyatakan dia tidak akan mati di sini. Dengan palu yang beraura biru menyala, ia mengayunkan palunya, melepaskan skill yang baru saja ia salin dengan sempurna. Jenderal Fang, dengan wajah dipenuhi amarah dan mata menyala tajam, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Tanah di bawahnya retak akibat tekanan kekuatan brutal yang ia lepaskan. Dengan raungan buas, ia bersiap untuk mengayunkan serangan pamungkasnya. Tekadnya hanya satu, menghancurkan manusia yang telah mempermalukannya. Tetapi ekspresi Jenderal Fang berubah drastis, dari percaya diri penuh amarah menjadi keterkejutan dan ketakutan. Matanya membelalak, cahaya putih menyala dari bola matanya, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rasa superioritasnya runtuh seketika. Skill yang selama ini dianggap suci dan eksklusif milik sukunya, kini dikuasai oleh manusia biasa di hadapannya. Kekacauan mulai menguasai pikirannya. Di saat itu juga, serangan dari Aiden menghantam tubuh sang jenderal. Efek dari serangan tersebut sangat dahsyat, batu-batu berterbangan. Mereka yang menyaksikan pertarungan tersebut dibuat kaget olehnya. Sang jenderal diselimuti debu, efek dari serangan yang Aiden layangkan. Saat serangan kuat guncangan bumi menghantam, si orc merasakan kesakitan, tapi kemudian terdiam. Dengan ekspresi bingung, ia menyentuh tubuhnya. Ini tidak sakit, rasanya malah geli, agak enak juga, gumamnya. Serangan yang seharusnya menghancurkan justru berubah jadi sensasi aneh. Aiden juga kebingungan atas apa yang dirasakan Jenderal Fang, dia pun membaca pemberitahuan sistem yang muncul. Di sana dijelaskan karena levelnya hanya level 3, maka Aiden kekurangan bonus kelas, dan senjatanya tidak kompatibel, dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh keterampilan tersebut. Di tengah pertarungan yang menegangkan, segalanya tiba-tiba berhenti. Keheningan menyeruak saat serangan dahsyat tadi, ternyata tidak berdampak sama sekali. Jenderal Fang dan sang MC membeku, keduanya sama-sama terkejut. Tak percaya pada apa yang baru saja terjadi. Daun-daun berjatuhan, seolah mengejek absurditas momen itu. Jenderal Fang menggenggam lagi pedang besarnya. Dengan mata membara oleh amarah, dipenuhi kebencian, sang orc melesat dalam ledakan energi, siap membalas hinaan yang baru saja diterimanya. Di sana Jenderal Fang merasa dibodohi oleh Aiden, berlagak sombong dan sok kuat. Namun dari atas terlihat sosok yang ingin menghentikan pertarungannya, itu adalah sang Raja Binatang. Raja Binatang telah turun tangan. Para orc bersorak, mendesak Raja Binatang untuk membunuh manusia itu. Sementara si gadis dengan telinga kucing terlihat ketakutan, menyaksikan Raja Binatang yang perkasa bersiap menyerang. Ketegangan mencapai puncaknya. Ledakan dahsyat mengguncang seisi tempat. Debu dan puing-puing beterbangan. Angin berhembus kencang, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Aiden berusaha menahan pijakannya agar tidak ikut terseret efek dari serangan sang Raja Binatang. Napas berat terdengar, debu dan asap mengepul di sekitar sosok yang terengah-engah itu. Setelah asapnya perlahan menghilang, sosok sang Raja Binatang pun mulai terlihat jelas, ia berlutut, tampak patah semangat. Mereka yang menyaksikan kejadian di depannya tampak terkejut, tak percaya jika sang Raja tengah berlutut. Sambil berdiri, sang Raja berkata bahwa ternyata Aiden memang yang sudah dipilih oleh Palu Raja Dewa. Kedua tangan sang Raja memegang pundak sang MC. Ekspresi Aiden justru menunjukkan keterkejutan dan sedikit ketakutan. Sang Raja beralasan mungkin ini sudah menjadi kehendak langit. Selama berabad-abad lamanya hanya Aidenlah satu-satunya makhluk yang diakui oleh Palu Ilahi. Tatapan matanya yang merah menyala menunjukkan kepuasan.
Di tengah kerumunan suku binatang, sang raja dengan suara lantang mengumumkan keajaiban yang baru saja terjadi, yaitu seorang manusia yang berhasil mengangkat palu ilahi, senjata suci yang telah lama tak tersentuh. Semua mata tertuju padanya, terpana dan penuh tanya. Para orc hanya terpaku dan membeku dalam keheningan. Mata mereka menatap lurus, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sang raja mengajak sukunya memberi kesempatan pada Aiden yang berhasil mengangkat palu ilahi untuk memimpin suku tersebut. Para orc mendiskusikan sebuah ramalan kuno. Isinya, siapapun yang mengangkat palu Raja Dewa akan menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Namun, muncul keraguan karena calon pemimpin tersebut bukanlah dari bangsa orc atau makhluk dari ras binatang. Ini menimbulkan konflik dan pertentangan di antara mereka. Dengan ragu-ragu, Jenderal Fang mempertanyakan keputusan sang raja untuk memilih seorang manusia sebagai pemimpin. Ia merasa khawatir dan tidak yakin bagaimana suku tersebut dapat menerima seorang manusia sebagai pemimpin mereka. Tanpa keraguan sedikit pun, sang raja menoleh ke arah Jenderal Fang. Sang raja pun mempertanyakan apakah ramalan tersebut secara spesifik menyebutkan bahwa pemimpin harus berasal dari suku binatang. Ia ragu untuk membiarkan kesempatan langka ini terlewatkan, meskipun ia sendiri, dengan kekuatannya, tidak mampu mengangkat palu tersebut. Meskipun Jenderal Fang tidak berani menentang keputusan, namun ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang pemimpin baru yang bukan dari kalangan mereka. Ia mengakui bahwa ramalan tidak menyebutkan secara spesifik ras pemimpin, tetapi tetap saja khawatir tentang masa depan jika pemimpin tersebut bukan dari suku mereka sendiri. Dengan tatapan serius namun penuh rasa ingin tahu, ia bertanya nama sang MC. Dengan nada ragu namun tegas, Aiden memperkenalkan dirinya. Sang Raja Binatang menjelaskan jika Aiden bersedia memikul harapan suku binatang, maka ia akan memberinya kebebasan. Tapi untuk saat ini kekuatan Aiden dinilai terlalu lemah untuk memimpin sukunya. Sang Raja mengeluarkan api biru dari tangannya, ia berkata tegas bahwa Aiden harus berlatih dulu selama 1 tahun. Dan apabila saatnya tiba, Sang Raja akan menentukan apakah Aiden layak menjadi pemimpin suku binatang atau tidak. Lalu sebuah tanda spiritual ditanamkan di dahi Aiden. Jika Aiden gagal kembali setelah 1 tahun, maka tanda itu akan memandu suku binatang untuk memburu Aiden sampai ke ujung dunia. Dengan adanya tanda dari Sang Raja, maka ia bisa meredakan keraguan rakyatnya terhadap Aiden. Jadi apakah Aiden bisa menerimanya? Di tengah keraguan, Aiden dikejutkan oleh teriakan dari kerumunan bangsa orc, mendorongnya untuk mengambil keputusan. Si gadis setengah kucing juga berteriak memberi semangat kepada Aiden untuk mengambil kebebasannya dan menjadi lebih kuat. Aiden mulai mengingat, gadis itu pernah berdiri di belakangnya saat hukuman ilahi dijatuhkan. Ia pun penasaran dengan informasi pribadi si gadis dengan menggunakan kemampuan mata ilahinya. Statistik karakter ditampilkan. Nama, tidak diketahui. Gelar, tidak diketahui. Level, 72. Kelas, prajurit binatang. Pedang pendek, senjata, tidak ada. Dengan mata yang bersinar penuh semangat, sang gadis memberi dorongan, mengatakan bahwa selama masih hidup, maka akan selalu ada harapan. Jangan menyerah pada keajaiban yang telah diberikan padanya. Ia terkejut, tidak percaya kalau si gadis kucing itu sudah level 72. Kepalanya dipenuhi pertanyaan, kenapa seseorang seperti dirinya dijatuhi hukuman ilahi. Aiden pun berterima kasih kepada si gadis karena sudah memberinya semangat. Mukjizat dari surga. Benar, ia telah diberkati oleh sebuah mukjizat. Yang sebelumnya ragu kini ia memutuskan untuk bertahan hidup dulu. Dan Aiden pun masih harus mencari cara untuk kembali ke dunia asalnya. Aiden menerima usulan Sang Raja Binatang, ia akan berlatih dan kembali setahun lagi untuk ujiannya. Tapi, Aiden di sana berkata kalau dia punya permintaan. Sang Raja mengerutkan keningnya, lalu menanyakan apa permintaannya. Aiden menunjuk seseorang yang ada di kerumunan goblin itu dan berkata kalau dia ingin membawa si gadis bersamanya. Alasannya karena si gadis telah banyak membantu Aiden. Si gadis terkejut, tubuhnya berkeringat dan wajahnya memerah. Dengan pakaian robek yang menutupi tubuhnya seadanya, ia tak percaya bahwa dirinya akan dibawa pergi bersama Aiden. Karena hanya cara inilah yang terbenak di pikirannya untuk berterima kasih kepada si gadis, menyelamatkannya dari hukuman ilahi. Lalu panel pun berganti, di bawah sinar rembulan, tepatnya di sebuah gerbang, ia sedang mengingat semua yang terjadi itu dimulai ketika ia mengenakan cincin tanpa batas ini. Ia tidak bisa melepaskan cincinnya, dan itu memberinya kemampuan aneh. Aiden berpikir bagaimana caranya ia bisa kembali ke dunia asalnya, dan mempertanyakan dunia apa ini sebenarnya. Di saat memikirkan semua pertanyaan-pertanyaannya, dari arah belakang seseorang berkata bahwa dirinya sudah siap.
Aiden pun sedikit kaget karena orang yang di belakangnya memanggilnya Tuan. Ya, karena Aiden telah menyelamatkan hidupnya, maka kini si gadis kucing itu sudah menjadi milik sang MC. Si gadis bersedia untuk mengikuti Aiden kemanapun, bahkan sampai mati. Aiden terpesona hingga kehilangan akal saat melihat sosok gadis bertelinga kucing yang cantik memanggilnya Tuan. Wajahnya berubah mesum karena terlalu senang, sementara sang gadis justru bingung melihat reaksinya. Dengan pipi memerah dan senyum malu-malu, sang pria merendah saat dipuji atas bantuannya. Ia merasa tak layak dipanggil Tuan dan menganggap bantu-membantu adalah hal wajar di situasi sulit. Namun, jelas terlihat bahwa hatinya tersentuh oleh rasa hormat dan perhatian dari gadis di hadapannya. Si gadis menjelaskan bahwa Aiden mungkin tidak dapat memahami arti hari ini baginya. Aiden sudah memberinya kesempatan kedua untuk hidup. Sambil memegang tangan sang MC, si gadis berkata bahwa sepanjang hidupnya, tak seorang pun pernah membela, apalagi menatapnya dan mengucapkan terima kasih. Lalu dengan hormat, si gadis meminta izin untuk memanggilnya Tuan, menyebutnya sebagai permintaan yang rendah hati. Kemunculan sang MC adalah keajaiban dalam hidupnya, dan ia bersedia mengabdikan segalanya untuknya. Melihat dua gunung besar sedekat itu, Aiden tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Wajahnya memerah, hidungnya mimisan, dan hatinya jelas meleleh. Ia berusaha tetap tenang, menyetujui permintaan si gadis. Karena malam sudah semakin larut, akhirnya si gadis mengajaknya untuk segera pergi. Ia pun tidak lupa mengingatkan tuannya untuk berhati-hati dalam melangkah. Sambil melihat sekitar, Aiden menghela nafas, mengagumi keindahan dunia lain yang ia pijak sekarang. Sepertinya Aiden mulai merasa nyaman berada di sana. Tetapi ia segera menyadari bahwa adik perempuannya masih menunggunya pulang dan menyesali pikirannya sebelumnya. Tiba-tiba muncul informasi sistem menjelaskan jika cincin tanpa batas sudah siap. Sekarang portal dapat diaktifkan. Dan portal ini memiliki waktu jeda 24 jam setelah digunakan. Saat tengah melihat cincin itu, Aiden tiba-tiba tersadar. Portal tanpa batas. Portal itulah yang membawanya ke dunia lain. Semuanya berawal dari itu. Tatapannya terpaku pada cincin yang bersinar di jarinya. Jika portal tanpa batas membawanya ke dunia ini, dan itu berarti ia bisa mengaktifkannya sendiri untuk kembali ke dunia asalnya. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengaktifkan jalurnya. Cahaya terang menyelimuti tubuhnya saat cincin di jarinya mulai bersinar hebat. Sebuah portal sebentar lagi akan terbuka, harapan untuk pulang kini menyala kembali dengan penuh keyakinan. Di bawah cahaya bulan yang tenang, sebuah portal mulai memudar perlahan. Si gadis menoleh dengan cemas, namun saat itu Aiden sudah menghilang. Tubuhnya terlempar tanpa kendali ke dalam portal, melintasi dimensi yang berputar tanpa arah. Itu terasa menyebalkan baginya. Dengan napas terengah-engah dan keringat menetes di wajahnya, ia mencoba tetap sadar di tengah pusaran portal. Napas memburu dan tubuh yang masih gemetar, dinding batu yang familiar, dan langit biru gelap di atasnya. Ia menatap tangannya, semuanya terasa nyata. Setelah perjalanan panjang melintasi dunia lain, akhirnya, ia pulang. Dengan napas yang belum sepenuhnya stabil, Aiden menatap cincin di jarinya. Ia mencoba untuk fokus melakukan sesuatu. Matanya berbinar penuh kegembiraan, ia menatap notifikasi sistem yang muncul di hadapannya. Ternyata kemampuan cincin ilahi masih ada. Meski telah kembali ke dunia asal, kekuatan dari dunia lain itu ternyata ikut terbawa. Notifikasi menunjukkan dia masih level 3, tidak ada yang berubah dengan statistiknya. Yang beda adalah bahwa kini terdapat item palu di sana, palu ilahi. Informasi sistem menjelaskan batasan perpindahan barang antar dunia. Hanya barang yang disimpan di ransel ilahi yang dapat digunakan di kedua dunia. Jadi begitu, gumamnya. Level di kedua dunia terhubung, artinya ia bisa naik level di mana saja. Palu ilahi ada di ransel, jadi otomatis ikut ke dunia nyata. Seketika, ia baru menyadari levelnya telah mencapai 3. Suara panik memecah kesunyian Dungeon. Si paman memanggil Aiden dan memberitahukan bahwa Dungeonnya akan tertutup sebentar lagi. Waktu tampaknya berjalan berbeda. Aiden heran melihat pamannya masih berada di tempat itu. Oh iya, Mimin juga baru tahu bahwa si bapak-bapak itu pamannya sang MC. Aiden bingung. Sudah 5 atau 6 jam telah berlalu di dunia lain. Namun di sini, semuanya seperti baru saja terjadi. Keanehan ini membuatnya semakin bingung. Sambil tertawa mereka menegur Aiden karena terlalu asyik mencari barang. Mereka khawatir karena melihat Aiden turun ke sumur, lalu mereka pun kembali untuk mengeceknya.
Lalu salah seorang dari mereka mengingatkan kalau Dungeon-nya akan segera tertutup. Sambil memanjat ke atas, ia memahami fenomena aneh yang terjadi, bahwa selama dia di dunia lain ternyata waktu telah terhenti di dunia asalnya. Dan baru berjalan lagi saat ia kembali. Aiden merasa tak percaya dengan keadaan itu. Mungkinkah dunia lain juga dalam keadaan penghentian waktu? Pertanyaan itu muncul di benaknya. Dan lagi ia penasaran dengan sosok seperti apa pemilik cincin ini sebelumnya. Setelah sampai di atas, Aiden pun ingin bertanya kepada pamannya. Dengan semangat menyala dan sorot mata penuh tekad, ia berkata, kalau tidak salah, besok adalah hari penilaian player. Ia pun sudah tidak sabar ingin segera pergi ke asosiasi player. Setelah kembali dari dunia lain dan dengan kekuatan luar biasa yang masih bersamanya, kini ia siap menghadapi tantangan besar di dunia nyata, membuktikan bahwa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti dulu.